wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarlina NIM 4521946 kelas 2B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan satu materi di mana materi ini adalah salah satu tugas untuk menyelesaikan ujian tengah semester di mata kuliah manajemen perbankan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang deposito. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memberikan kalian informasi tentang apa sih itu deposito, syarat-syarat deposito, jenis-jenis deposito, dan juga kelemahan dan keuntungan dari deposito. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama. What is deposito? Kira-kira apa ya? Oke, kita langsung bahas di sini. Secara umum, deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh pihak bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu, dan ini sudah disepakati oleh pihak nasabah dan bank. Kita pindah ke materi selanjutnya, itu ada syarat-syarat pembukaan deposito. Nah, syarat yang pertama yaitu fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau KTP, atau bisa juga SIM atau surat izin mengemudi. Nah, syarat yang kedua yaitu fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga yaitu memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Nah, syarat yang keempat yaitu mengisi formulir permohonan pembukaan deposito. Nah, yang terakhir itu menyiapkan dana minimal untuk membuka rekening simpanan deposito. Oke teman-teman, kita pindah ke jenis-jenis deposito. Nah, jenis deposito yang pertama yaitu deposito berjangka. Nah, kalian tahu nggak apa sih itu deposito berjangka? Nah, teman-teman, deposito berjangka merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah mulai dari 1 hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Oke, yang kedua yaitu sertifikat deposito. Nah, pada dasarnya sertifikat deposito sama seperti jenis deposito berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu. Namun, dalam deposito jenis ini, sertifikat diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu. Oke, jenis deposito yang terakhir adalah deposito on call. Nah, berbeda dengan kedua jenis deposito sebelumnya, deposito on call memiliki jangka waktu yang singkat yaitu minimal 7 hari hingga kurang lebih dari 1 bulan. Namun minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah yang besar, mulai dari 50 juta atau bahkan hingga 100 juta. Oke guys, sekarang kita pindah ke materi keuntungan dari deposito. Nah, keuntungan dari deposito ini adalah bunga yang cukup besar. Nah, keuntungan deposito yaitu mendapat bunga yang besar dibanding dengan kita menabung di rumah sendiri. Pihak bank akan menentukan bunga dari uang yang kita pilih per triwulan atau per tahun tergantung lama kita deposito. Oke. Keuntungan dari deposito yang kedua yaitu keamanan uang kita terjamin. Nah, ketika uang kita sudah disimpan di bank, maka uang kita juga akan terjamin. Berbeda ketika kita menyimpan uang di rumah, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi kriminalitas. Nah, keuntungan deposito selanjutnya adalah risiko yang sangat kecil. Nah, jika kita menggunakan uang kita sebagai modal, maka bisa saja mengalami kerugian. Namun dengan deposito ini, risiko yang akan kita peroleh cukup rendah atau bahkan tidak sama sekali. Yang terakhir yaitu akses bunga yang mudah. Bunga dari deposito dapat kita akses secara mudah loh. Hasil bunga dari deposito ini kita dapat mencairkan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Selain dicairkan secara tunai, uang kita juga bisa ditransfer di ATM kita sendiri. Oke, sekarang kita pindah ke kelemahan dari deposito. Nah, kelemahan dari deposito ini adalah yang pertama yaitu keuntungan yang kecil.
walaupun kita sudah mendapatkan bunga yang cukup besar dari bank, namun laba yang didapat dari deposito ini kadang tidak sebanding dengan uang yang kita depositkan. Nah, selanjutnya itu terkena inflasi. Perlu Anda ingat ya teman-teman, setiap tahun inflasi itu terjadi. Jadi sehingga nilai uang kita depositkan sekarang akan mengalami penurunan nilai. Nah, selanjutnya itu ada kena biaya pajak. Nah, deposito ini termasuk ke dalam pajak penghasilan atau PPH, sehingga wajib membayar pajak setiap tahunnya. Biaya pajak ini lumayan besar, yaitu sekitar 20%. Selanjutnya itu nilai investasi yang tidak bertambah. Ketika kita memutuskan untuk mendepositkan uang kita, maka tidak ada cara apapun yang bisa meningkatkan nilai dari investasi kita. Hal ini disebabkan karena kita tidak terlibat dalam pengelolaan uangnya. Nah, kelemahan yang terakhir itu adalah biaya penalti. Selain pajak, ada juga yang namanya biaya penalti. Biaya penalti ini dikenakan jika kita menarik deposit kita sebelum tanggal jatuh tempo. Baik, selanjutnya itu pengaturan bunga dalam deposito. Nah, suku bunga deposito itu harus lebih besar dibandingkan suku bunga rekening biasa, sekitar 3% sampai 7%, dan juga tidak boleh melebihi buku bunga penjaminan dari LPS dan hanya bisa dibayarkan pada akhir periode investasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.